Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita pertemuan di praktek intermediate ini masih kita bicarakan terkait dengan saham ya, di mana banyak riset-riset di akuntansi itu melihat dari komposisi ekuitas ya, apakah komposisi ekuitas itu nanti berdampak pada sebuah kinerja misalnya. Nah, kalau kita melihat untuk perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan tadi, maka komposisi dari ekuitasnya itu adalah berbentuk lembar-lembar saham ya, ada lembar saham biasa, ada saham preferen, ada saham terasuri katakanlah. Nah, ini terkait dengan simulasi praktek di sini, misalnya di sini ya kita melihat PT DK itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berdiri tahun 2017 katakanlah, dengan modal dasar 250 miliar. Nah, di sini terdiri dari saham biasa dan saham preferen dengan harga nominal. Untuk saham biasa 1000, saham preferennya 50 juta lembar dengan harga nominalnya 2.000 rupiah per lembar. Nah, di sini akan menggambarkan komposisi ya tentunya ya di dalam ketika nanti akan diungkapkan dan dijadikan di dalam statement keuangannya. Lah, modal dasarnya tadi 250 miliar itu dari saham biasa 1.150 juta lembar kali 1000, kemudian saham preferen dari 50 juta kali 2.000 per lembar. Nah, sehingga nanti ketika akan diungkapkan, disajikannya, komposisi modalnya akan menunjukkan ini ya, sehingga di komposisi modal akan menunjukkan saham biasa, saham preferen, kemudian di dalam penjelasan terkait dengan statement keuangan atau ditambahan tentunya akan disampaikan juga. Nah, terkait dengan saham baik biasa maupun preferen, ketika terjadi transaksi misalnya 1 Maret itu dijual tunai 1 juta lembar saham biasa dengan harga 1.100, ketika itu baru 25% kas diterimakan. Nah, di sini tentunya Anda diminta untuk melakukan pencatatan ya. Kita melihat dulu dari penerbitan saham pertama tadi bahwa 1.000 lembar saham biasa ya yang diterbitkan tadi dengan harga 1.000. Namun ketika dilakukan penjualan tadi adalah 1.100 harga pasarnya ya, kita kalikan bahwa dari nilai pasarnya ya 1 juta lembar kali nilai nominal nilai pasar per lembarnya ketemu 1.100.000.000, di mana 1.000 lembar nominal ya dikalikan itu sebagai modal saham tentunya. Nah, di sini ketika dilakukan penjualan di 1 Maret ini untuk saham biasa ini muncul agio saham. Nah, ini tentunya bukan saham preferen ya, saham biasa, salah ketik aja di sini ya. Muncul selisih 100 juta. Nah, ketika tadi dibayarkannya baru 25% ya. Dibayar oleh investor baru dibayarkan 25%, sehingga kas yang diterimakan 275 juta, selisihnya itu sebagai piutang. Nah, sehingga akan dilakukan pencatatan kas, piutang, modal saham biasa pada agio saham biasa. Ini ketika terjadi transaksi untuk dijualnya 1 juta lembar saham biasa dengan harga 1.100, karena masih ada kaitannya dengan kasus di sini ya. Tentunya nanti ketika akan menyajikan di periode ini sudah ada pengurangan terkait dengan modal sahamnya, karena memang 1 juta lembar itu dilakukan penjualan. Nah, kasus berikutnya di 1 Mei ini dikeluarkan 12.500.000 lembar saham preferen. Di sini ditukar dengan tanah seluas 75 meter persegi, harga per meternya adalah 400. Nah, tentunya Anda tinggal menghitung aja ya di 1 Mei tadi ya, bahwa saham preferen tadi
2.500.000 ini per lembarnya adalah 200.000 ditukar dengan tanah. Harga tanahnya 400.000 per meter, total per meternya adalah 75.000. Nah, sehingga tanah sendiri itu akan memiliki nilai 30 miliar, sedangkan saham preferen tadi ya diketahui bahwa nominalnya adalah 2.000. Nah, sehingga dari 12.500.000 yang dikeluarkan per lembarnya 200 akan ketemu 25 miliar itu sebagai modal saham. Karena harga tanah atau nilai pasarnya itu lebih tinggi, maka muncul agio saham preferen di sini 5 juta. Sehingga dicatat tanah, karena memang ketika dikeluarkan saham itu bisa aset non kas. Nah, aset non kas itu ya bisa tanah, bisa mesin, bisa properti lainnya, ya tergantung dari kesepakatan atau dari entitas itu sendiri. Nah, di sini di tanah yang dibeli, sehingga tanah di sisi debit 30 miliar, pada modal saham preferen di kredit 25 juta, agio saham preferen kredit 5 juta. Nah, ini terkait dengan penerbitan saham ketika untuk pertukaran non kas. Nah, begitu juga ketika ditukar dengan mesin. Nah, di sini ditukar dengan mesin. Nah, tentunya nanti akan diperhitungkan terkait dengan nilai dari mesin itu sendiri, ya, nilai dari mesin itu sendiri. Nah, tadi diketahui dari 2.500.000 itu harganya 3.000. Nah, 3.000 ya, 3.000 diketahui nilai wajar mesin, sehingga tinggal mengkalikan aja bahwa nilai wajar atas mesin itu 7.500.000 itu di debit. Nah, modal saham preferen itu perkalian dari nilai nominal di kasus tadi, bahwa nilai nominal dari saham preferen 2.000 dari dari jumlah lembar saham yang ditukarnya. Ketika ditukar dengan mesin itu yang dikeluarkan bukan semuanya, tapi 2.500.000, sehingga tinggal mengkalikan aja akan ketemu modal saham preferen, dan selisihnya itu nanti sebagai agio saham preferen. Nah, untuk kasus ketiga di sini ya nanti bisa Anda simulasikan, karena memang di kasus 3 ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan penerbitan saham secara lapsum. Ya, nanti bisa dicoba-coba nggih, ini bisa di screenshot nantinya teman-teman mahasiswa yang melihat video ini, untuk nanti bisa dicoba dan disimulasikan untuk penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya.